Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri. Nama Ibu Dian Aikumala Ningtyas. Kalian bisa memanggil Bu Kumala ya. Sebelumnya kita sudah melakukan perkenalan di dalam grup WhatsApp. Nah, mungkin masih banyak yang belum mengetahui saya ya, karena saya baru masuk di SMP 3 Salam itu semester kemarin. Nah, untuk semester 2 mata pelajaran prakarya itu kalian akan bertemu dengan saya, dan tentunya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita harus saling mengenal, karena kalau tidak kenal kita tidak sayang. Ibu selalu mengingatkan supaya kalian semua selalu menjaga jarak, menjaga kesehatan, dan juga selalu menaati protokol kesehatan, nggih. Jadi, silakan pembelajaran jarak jauh ini kalian lakukan dengan sebaik mungkin, dan sampai besok ketika ada pemberitahuan bisa pembelajaran tatap muka, kita bisa bertemu. Baik, sebagai awalan bahwa di mata pelajaran prakarya kita akan mempelajari dua aspek, yaitu aspek kerajinan dan juga aspek pengolahan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari dahulu mengenai kerajinan, nggih. Nah, di sini Ibu akan membacakan garis besar dan juga menerangkan apa saja yang akan kita pelajari pada semester 2 di bagian awal. Nah, untuk materi kerajinan ini kita akan mempelajari untuk bulan Januari dan juga Februari, sekitar 2 bulanan sebelum menuju ke tes. Nah, untuk materi kerajinan kita akan belajar mengenai kerajinan berbasis media campuran. Untuk cakupan materinya, kita akan mempelajari yang pertama adalah prinsip kerajinan berbasis media campuran. Kemudian di mana itu berisi tentang menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Kemudian yang kedua yaitu merubah bentuk dari produk kerajinan berbasis media campuran. Setelah itu kita akan mempelajari jenis dan karakteristik atau ciri-ciri dari kerajinan berbasis media campuran. Yang terakhir kita akan mempelajari tentang produk dan proses kerajinan berbasis media campuran, di mana di situ ada batu, logam, plastik, kayu, dan yang terakhir ada keramik. Jadi untuk 2 bulan ini sekitar Januari sampai Februari, kalau tidak salah sampai Maret awal itu kita sudah ada tes. Nah, kita akan mempelajari materi ini ya. Materi ini akan kita pelajari di bagian awal. Nah, kemudian untuk yang unsur kedua atau aspek yang kedua kita mempelajari pengolahan. Nah, ini nanti kita pelajari setelah pelaksanaan tes. Nah, untuk pengolahan ini di mana tertera yaitu pengolahan bahan pangan setengah jadi dan produk samping dari bahan perikanan dan peternakan menjadi makanan. Untuk cakupan materinya nanti diharapkan kita akan mengetahui ya bagaimana dan apa aja. Yang pertama itu ada makanan dan bahan pangan setengah jadi. Itu mencakup pengertiannya, kemudian yang kedua jenis dan manfaatnya. Setelah itu teknik pengolahan makanannya dan juga tentunya bahan pembuatan makanan dari setengah jadi. Kemudian itu hasil-hasil dari perikanan dan peternakan. Untuk yang kedua, kita akan mengetahui makanan dan bahan pangan produk samping. Kita akan mempelajari pengertiannya, jenis dan manfaat, teknik, tahapan pengolahan hingga pengemasannya. Nah, itu adalah 2 aspek yang kita pelajari besok di semester 2 untuk mata pelajaran prakarya nggih. Kemudian, untuk buku pedoman kita menggunakan buku paket prakarya kelas 9
Jadi kita menggunakan pegangan itu, dan untuk internet atau sumber-sumber lain kita gunakan untuk mendukung pembelajaran. Nah, sekiranya itu adalah pengenalan materi yang akan kita pelajari di semester 2. Untuk memperdalam pengenalan, silahkan kalian catat tayangan pada bagian kerajinan pada buku tulis ya. Saya bukakan. Nah, bagian ini silahkan kalian catat pada buku kalian masing-masing, pada buku 1, supaya ada pengantar untuk pembelajaran kita di bagian kerajinan. Jangan lupa nggih, ini dicatat. Hanya ini saja yang kalian catat. Kemudian, setelah kalian mencatat tayangan pada bagian kerajinan, silahkan kalian buka buku paket halaman 2-6. Silahkan dibaca dan juga dipahami. Setelah itu, kalian kerjakan tugas di bawah ini pada buku tugas 1. Nah, di sini ada beberapa gambar, ada 6 gambar. Untuk perintahnya yaitu amati gambar di samping, kemudian ungkapkan pendapatmu tentang masing-masing kerajinan yang dibuat dengan berbagai media campuran di lingkungan sekitar yang tertera pada gambar. Misal, pada gambar 5 itu adalah gantungan kunci. Nah, nanti kalian catat dari 1-6, maksud ibu kalian kerjakan. Misal, gambar 5 adalah gantungan kunci. Gantungan kunci terbuat dari bahan kayu dan juga logam. Logam digunakan sebagai pengait, seperti itu ya. Jadi kalian cari bahan-bahan dasarnya itu menggunakan apa? Apakah menggunakan kayu atau menggunakan logam, menggunakan keramik, plastik, atau menggunakan batu. Seperti itu saja. Nah, silakan dikerjakan di buku tugas 1 ya. Jadi kalian mencatat tayangan tadi, kemudian di bawahnya kalian kerjakan bagian ini. Nah, itu saja pengenalan awal kita untuk pertama kalinya. Silahkan dikerjakan supaya tidak menumpuk tugas-tugasnya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.